Egrang adalah salah satu permainan tradisional Nusantara yang memiliki berbagai macam nama di berbagai daerah. Egrang sendiri sampai sekarang masih belum jelas berasal dari daerah mana. Namun, hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki permainan egrang yang hanya beda penyebutannya saja. Egrang sendiri berasal dari bahasa Lampung yang artinya terompah pancung. Terbuat dari permainan yang menggunakan sepasang bambu setinggi 1,5 sampai 2,5 meter dan diberi pijakan untuk kaki pada pangkal bawah bambu. Egrang dimainkan dengan cara menaikinya dan berjalan dalam keadaan seimbang. Kata egrang sendiri memiliki beberapa arti, seperti di Jawa Barat, kata egrang disebut sebagai permainan jangkungan. Jangkungan berasal dari kata jangkung, yang berarti tinggi. Di Provinsi Sumatera Barat, egrang disebut sebagai tengkak-tengkak, yang berasal dari kata tengkak, yang berarti pincang. Sedangkan Bengkulu disebut sebagai tingkau, yang berarti sepatu bambu. Egrang juga dikenal di Provinsi Kalimantan Selatan dengan sebutan batungkau. Egrang merupakan sebuah bentuk olahraga tradisional berasal dari permainan khas masa kecil dalam budaya tradisional. Egrang sudah dikenal sejak zaman Belanda sebagai salah satu permainan tradisional Indonesia yang tercatat dalam buku Javanese Kinderspellen. Bermain permainan egrang juga bertujuan sebagai sarana hiburan yang biasanya dijadikan perlombaan pada hari besar, seperti perayaan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Bermain permainan egrang tidak hanya untuk hiburan saja, tetapi bisa juga melatih keseimbangan tubuh dan melatih keterampilan motorik. Bermain permainan egrang tentu memiliki berbagai manfaat untuk anak-anak, baik dari segi kognitif dan mental. Selain digunakan sebagai sarana hiburan dan atraksi seperti yang sudah disebutkan, permainan egrang juga dapat memiliki manfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik anak. Berikut ada beberapa manfaat olahraga egrang. Pertama, dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, serta tangan. Yang kedua, melatih keberanian dan percaya diri terhadap kemampuan tubuh. Yang ketiga, melatih kesabaran, keuletan, dan ketekunan. Karena mempelajari permainan egrang dibutuhkan latihan yang konsisten. Nilai keuletan dapat terlihat pada proses pembuatan tongkat egrang, yang mana bambu harus dibuat sebaik mungkin. Terakhir, meningkatkan keseimbangan fisik dan meningkatkan kecerdasan kinestetik pada anak usia 6 hingga 12 tahun. Selanjutnya ada paciwi-ciwit lutung. Paciwi-ciwit lutung merupakan salah satu permainan khas dari tanah Sunda. Permainan tradisional yang satu ini bisa dijumpai di setiap daerah yang ada di Jawa Barat. Nama permainan ini terdiri dari dua kata yang berbeda, yakni ciwit dan lutung. Kata ciwit berarti mencubit, sementara itu kata lutung merujuk kepada hewan, primata, atau monyet. Secara keseluruhan, paciwit-ciwit lutung ini bisa didefinisikan sebagai permainan tradisional di mana para pemainnya akan saling mencubit satu sama lain. Permainan tradisional paciwit-ciwit lutung ini merupakan permainan yang dapat dimainkan oleh dua orang atau lebih. Semakin banyak anak yang bermain, akan semakin seru. Dalam permainan paciwit-ciwit lutung harus dibarengi dengan sebuah nyanyiannya, yaitu paciwit-ciwit lutung, si lutung pindah ka luhur. 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 Tujuan dari permainan paciwit-ciwit lutung sebenarnya hanya untuk hiburan dan mengisi waktu luang semata. Karena pada umumnya kebanyakan dari anak-anak kecil yang memainkan permainan ini. Ciri khas dari permainan tersebut dan efek dari permainan ini menimbulkan rasa sakit karena saling mencubit satu sama lain. Permainan ini mengajarkan bagaimana rasanya hidup berada di atas sebagai orang yang berada dan mendapatkan apa yang diinginkan, dan berada yang di bawah sebagai orang yang baru memulai keinginannya untuk mencapai kesuksesan. Permainan ini dimulai dengan meletakkan salah satu tangan pemain dalam posisi pelungkung, lalu disusul dengan pemain selanjutnya yang mencubit punggung tangan dari pemain pertama atau pemain sebelumnya sampai semua tangan berada dalam posisi bertumpuk dengan tangan saling mencubit. Lalu yang ketiga, ketika menyanyikan lirik si lutung pindah ka luhur, maka tangan yang berada di posisi paling bawah pindah ke posisi paling atas dan mencubit punggung tangan di bawahnya. Gerakan ini dilakukan secara berulang-ulang sambil menyanyikan lagu paciwit-ciwit lutung. Yang keempat, permainan
Permainan selesai jika ada pemain yang menyerah atau tidak bisa menyimpan tangannya ke atas karena terlalu tinggi.